Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ingat video ini? Kalau ke kantor hari Rabu saya datang ke kantor, kamu 5 pertanyaan harus ada. Hari ini kita akan tagih mereka berdua ya. Jadi saya udah tunjukkan tadi di video yang lalu, saya pesan sama mereka, tak suruh di tempat galangan atau tempat pembangunan kapal itu selama 2 hari, dan mereka masing-masing harus menyiapkan 5 pertanyaan. Kira-kira apa 5 pertanyaan yang mereka dapat dari galangan itu, kita akan tanyakan. Oke, jadi saya akan menagih janji. Kira-kira seperti yang saya sampaikan kemarin, kalian KP di sini saya tidak ajarin bangun kapal, ya kalian belajar sendiri lah. Nanti mungkin dari konstruksi kalian bisa juga nanya, dan 5 pertanyaan itu mungkin tidak semuanya selalu berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari, yaitu proses penerbitan dokumen kapal. Ya kalian bisa nanya konstruksi apa segala macam, termasuk nanti insya Allah kalau ini mungkin kalau tidak besok, kalau besok tidak sempat hari Kamis, berarti minggu depan kamu di tempat saya bekerja situ ada. Kalau besok sebenarnya sudah mulai kilaying, mereka meletakkan plat-plat kil di atas galangan gitu. Nah cuma 5 pertanyaan itu kalian siapkan, dan perlu kalian tahu ya, mungkin yang baru nonton kali ini, jadi mereka praktek di sini dari ITK, sekali lagi saya ulang, dan mereka saya ajari bagaimana sebuah dokumen kapal itu diterbitkan, dari mulai kilaying, nanti ada survei-survei, kemudian ada pengukuran, ada penerbitan sertifikat macam-macam, akan saya ajarkan mungkin ya sampai terbit gross akte lah seperti itu. Siapa dulu yang mau nanya? Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, sebagaimana kita tahu Pak, kalau misalnya sesuai ukuran kapal itu pasti ada yang namanya pemilihan propeller. Nah, kalau untuk takbut ini pemilihan propellernya itu apa sih yang menjadi tolak ukur gitu untuk pemilihan propeller itu, dari bentuk daunnya, kemudian apakah harus 4 atau 3 atau 2 propeller kayak ini Pak? Oh itu. Kemarin saya ada nanya juga ya, kamu KP udah sampai apa? Ya. Kan baru rencana garis dan general arrangement. Dan menurut pengetahuanmu, seniormu dulu itu ngerjakan TA. Kok TA apa? Tugas merancang ya, tugas merancang. Ada berapa? 1 2 3 ya, atau 1 sampai 5? Ada tugas 4. Peluncuran 4 itu apa aja? Rencana garis, propulsi, GI, terus konstruksi sama peluncuran, ada 5 Pak. Peluncuran, nah, 5 kan? Itu zaman sebelum saya itu di ITS itu 5, dan waktu saya kuliah dulu cuma 3 di kecil. Nah, berhubungan dengan menentukan diameter propeller, itu sudah pernah saya bahas juga di video-video sebelumnya. Cuma kalian kan baru bikin lens plan dan GE ya. Saya kasih kisi-kisi saja. Jadi di situ nanti ada perhitungan KT kaki J. Udah punya programnya? Nah, itu nanti ada menentukan jumlah diameter propeller, lalu efisiensi propeller. Nah, patokan pertama menentukan propeller itu ada persamaannya. Jadi gini, bukan dari besar kecil. Kalau masalah besar kecil kapal tentu nanti berpengaruh ya, dan itu berhubungan dengan besar mesin juga. Cuma untuk menentukan diameter propeller dan kenapa jumlahnya 4 itu nanti dihitung, dibandingkan jumlah 4 daun, 3 daun dibandingkan. Itu nanti mungkin kalau saya jawab sekarang akan panjang sekali, cuma saya kasih kisi-kisi untuk menentukan diameter propeller itu. Kita biasanya dalam mendesain itu 0,5 sampai 0,7 draft kapal. Nah, kita punya variasi, jadi tugas-tugas merancang itu kan kita mencari yang paling efisien gitu. Nah, kita bervariasi dari 0,5 draft sampai 0,7 draft. Itu di diameter mana yang efisiensinya paling tinggi. Sementara itu saja untuk pertanyaan pertamamu. Itu nanti di semester-semester berikutnya kamu akan dapat tugas untuk menghitung propeller propeller. Ya, gantian ya kamu ya. Kalau untuk pertanyaan saya Pak, untuk kan kemarin sempat keliling-keliling sama Mas Irsyad juga, terus main ke kapal takbut, keliling-keliling lihat tongkang juga. Terus yang jadi pertanyaan saya itu, untuk tinggi sideboard di kapal tongkang itu ketinggiannya itu seperti apa Pak? Maksudnya mengikuti ketinggian apa atau ada peraturannya? Oh itu berhubungan dengan perhitungan stabilitas ya. Jadi
pertanyaan kalian sebenarnya ya bagus sih, tidak masalah, cuma sebenarnya untuk saat ini gambaran saja ya. Jadi perhitungan stabilitas kapal yang muatannya di bawah geladak dengan muatannya di atas geladak itu beda. Intinya ya itu untuk menentukan ketinggian sideboard itu kita hitung stabilitasnya. Dengan muatan sekian ton itu kita dibatasi. Muatan makin berat maka titik berat makin rendah. Ketika muatan makin ringan, titik berat boleh makin tinggi. Nanti akan saya tunjukkan, saya kasih contoh output perhitungan stabilitas untuk kapal yang bermuatan di atas geladak. Ya mungkin contohnya itu hanya tongkang-tongkang geladak seperti itu. Dan ini sama sekali saya belum baca pertanyaanmu loh ya. Nanti kalau saya ada yang nggak bisa jawab, kita skip ya. Iya, Pak. Ya wes. Oke, pertanyaan kedua dari Mas Saiful. Sudah, Pak. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau di kapal tongkang itu kan fungsinya salah satu menarik sebuah tongkang. Nah itu dalam apa namanya towing. Nah towing itu apakah ada tes kekuatannya atau gimana? Ada. Jadi setiap kapal setelah launching itu kita hitung stabilitas. Nah, pada saat sebelum kita menghitung stabilitas, sebenarnya kapal ini harus diuji towing hook atau bolat pull. Jadi kalian nanti akan coba searching di itu aja, pengujian bolat pull itu seperti apa, sehingga diketahui bolat pullnya dia sekian ton, dan itu nanti dimasukkan ke salah satu kriteria di perhitungan stabilitas. Itu nama bolat pull calculation. Nah, selain pengujian ada juga pendekatan. Kamu tahu rumus luas lingkaran? Iya. Ya, apa? VR kuadrat. VR kuadrat. PR kuadrat ya. Iya. Pi kali jari-jari kuadrat. Itu kamu yakin dia benar-benar menentukan luas lingkaran itu? Tidak. Saya jawab aja supaya cepat ya. Itu tidak. Jadi PR kuadrat itu pendekatan. Sebenarnya rumus PR kuadrat itu dari kumpulan segitiga-segitiga yang disusun menjadi sebuah lingkaran. Nah, kalau segitiga-segitiga kan otomatis dia lurus-lurus. Cuma karena saking banyaknya dia jadi kita lihat seperti lingkaran. Iya. Seperti di AutoCAD itu kalau kamu pernah gambar lingkaran, kadang-kadang kalau belum kita region ya, RE itu dia berbentuk kayak segi 8, segi 10 seperti itu. Nah, itu luas lingkaran. Begitu juga dengan perhitungan bolat pull. Ada bisa dihitung. Jadi kapal dengan panjang sekian, lebar sekian, displacement sekian, dengan daya mesin sekian, itu bolat pullnya sekian ton. Itu dengan rumus pendekatan. Ada ya kalau mau pasti ya dengan pengujian itu tadi. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua ya. Ya, kedua, Pak. Nah, kemarin itu kan pada saat berkeliling sempat melihat manhole. Nah, itu untuk penempatan lubang manhole-nya itu seperti apa, Pak? Itu dicari yang pertama aksesnya gampang. Ya, aksesnya gampang, tidak di bawah meja, tidak di bawah peralatan di dek, pokoknya di area yang luas itu. Dan sebisa mungkin jauh dari sisi kanan kiri kapal. Ya kalau misalnya deket juga tidak ada masalah, cuma kalau ada space di tengah kita bisa letakkan di tengah. Itu pokoknya bebas dari, dan sebisa mungkin letakkan di daerah yang terdalam. Jadi misalnya ada tangki miring gini ya, kamu jangan taruh di ujung sini. Itu ya bisa juga ketika kondisinya tidak memungkinkan ya bisa taruh di ujung yang dangkal. Sebisa mungkin kamu taruh di yang paling dalam, karena untuk ngontrol apa segala macam ketika kita mau ngecek tangkinya ada lumpur atau ada ada lumpur seperti itu, kita lebih enak langsung melihat terus lurus ke bawah gitu seperti itu. Misalnya kamu letakkan di area yang miring, yang misalnya ada bentuk badan kapal yang miring gini ya, bottomnya, lalu manhole-nya kamu taruh di sini. Ketika kamu pengen tahu selain pipa sounding ya, pipa sounding kan untuk mengetahui dia di dalam ada cairan atau enggak. Nah, untuk mengetahui lumpur kan tidak bisa menggunakan pipa sounding, ya bisa tapi kita tidak tahu seberapa banyak lumpur atau seberapa parah ada lumpur di situ. Jadi sebaiknya ditaruh di daerah paling dalam. Seperti itu. Oke, pertanyaan ketiga dari Mas Saiful. Oke, pertanyaan ketiga. Pada saat kuliah itu kemarin setiap pembuatan kapal itu pasti ada yang namanya SIR. Nah, apakah takbut ini juga menggunakan SIR juga, kenaikan SIR dan sebagainya seperti itu, Pak? Ada sebenarnya lengkungan di dek itu ada dua, ada SIR, ada camber ya. Ya, SIR itu dari depan ke belakang, kalau camber itu dari kanan ke kiri.
Kalau untuk takbut itu macam-macam ya. Kadang ada yang lurus saja, bahkan ada yang pakai camber, ada yang tidak. Itu pertimbangannya sebenarnya gini ya, lebih susah ketika dia ada sir dan chamber. Itu dari segi pekerjaan. Mereka kalau bikin tulang-tulangnya itu kan lebih repot. Dan untuk kapal sekecil ini tidak terlalu diperlukan sir dan camber sebenarnya. Karena ketika ada air yang masuk karena gelombang ya, karena kapalnya kan cenderung kadang trim, jadi dia meskipun dia tidak ada sir, air itu pasti langsung lari ke belakang dan terbuang lagi ke laut seperti itu. Jadi camber dan sir itu di takbut jarang sekali. Tapi tahu takbut-takbut lama buatan Singapura yang pernah saya temui, Singapura kemudian Malaysia itu kadang-kadang mereka kebanyakan chamber bukan sir. Kalau takbut kebanyakan chamber. Karena apa? Kalau kita sir juga kan pendek sekali ya, jadi sangat tidak efisien seperti itu. Oke, pertanyaan ketiga. Oke, untuk pertanyaan ketiga, untuk jenis fender yang digunakan pada kapal takbut yang kemarin itu apa Pak, yang mau luncur itu ya? Yang baru. Yang mana? Kapal takbut yang Bangunan baru. ya, yang bangunan Oh, baru. udah ada yang meluncur kemarin? Belum Pak. Maksudnya Maksudnya yang kapal takbut yang udah mau jadi. jadi. Heeh. Itu pakai Fendernya. Iya. Oh, fendernya itu pipa. Ada pipa, ada juga rubber fender. Langsung ya, pertanyaan keempat dari Mas Saiful. Oke Pak, pertanyaan keempat berkaitan dengan towing tadi, tapi agak sedikit berbeda. Nah, apakah semua takbut itu bisa menarik tongkang yang beratnya, misal kapal takbut ini ukurannya 30 meter. Nah, ada kapal takbut lagi ukurannya 24 meter, tapi dia menarik tongkang yang pernah dipakai, bisa ditarik yang kapal takbut yang 30 meter itu apakah bisa atau gimana Pak? Oke. Kita mendesain sebuah takbut itu yang pertama yang kita cari yaitu bolat pool. Selain bolat pool di situ ada kecepatan. Nah, bolat pool dan kecepatan itu akan sangat efisien ketika digunakan untuk menarik tongkang yang cocok. Ya. Terus pertanyaanmu tadi, kalau ada kapal gede bisa narik 300 feet misalnya, perbandingannya ndak usah 30 meter dan 24 meter, itu mungkin masih bisa. Misalnya ada takbut 30 meter, narik tongkang 300 feet atau 100 meter biasanya. Lalu kita punya takbut kecil 16 meter. Bisa ndak narik tongkang 300 feet itu? Kalau dikatakan bisa, bisa. Bahkan kapal kecil dengan mesin 100 HP itu bisa narik tongkang segede itu. Cuma masalahnya ketika di laut itu banyak faktor. Kalau misalnya dia berlayar di calm water, tahu calm water, tidak ada arus, tidak ada gelombang, dia jalan Mas. Tentunya dengan perbandingannya ketika menggunakan takbut gede dan takbut kecil, itu kecepatannya saja yang berpengaruh. Kalau menggunakan takbut gede dia cepat. Itu kalau di calm water. Nah, ketika kita menggunakan takbut kecil dan berada di perairan yang bergelombang, ada arus, ada angin, maka justru akan ketarik si takbutnya gitu. Jadi kenapa kapal gede, tongkang gede harus ditarik menggunakan takbut yang gede, yang tentunya bolat poolnya juga gede, yaitu untuk mengantisipasi adanya gelombang, arus, dan kita juga tentunya dibatasi kecepatan Mas. Seperti itu. Jadi kalau masalah bisa dan tidaknya, bisa. Nah, artinya bisa bergerak. Contohnya gini aja, ada takbut panjang 30 meter. Kita ndak usah pakai forklift, kamu dorong gini takbutnya akan bergerak ketika takbut itu mengapung. Buat pertanyaan selanjutnya, kemarin kan kami sempat ngobrol dengan Pak siapa yang di kantor? Ya, Pak Jarno. Nah, kemarin ngobrol dengan Pak Jarno, terus berbicara mengenai manajemen galangan yang ada di sana. Nah, kemarin sempat dijelasin yang kayak menang tender, terus yang kerjasama dengan perusahaan Pak Dedi mengenai konsultan gambar, kemudian ukuran utama kapalnya dan diajukan ke BKI. Nah, yang diajukan ke BKI itu seperti apa Pak? Jadi kapal itu ada yang wajib kelas dan ada yang tidak wajib, tapi boleh. Ya misalnya kapal saya tidak wajib kelas berarti tidak boleh masuk kelas. Oh boleh. Jadi dibatasi, kalian bisa nonton di YouTube saya kadang-kadang lupa ya. Ya, GT, panjang kapal dan horsepower mesin itu batasan kapal wajib kelas. Itu.
Nah, ketika kita mau mengkelaskan kapal kita, maka syarat utama yaitu kita harus mengirimkan gambar-gambar, ya, gambar-gambar konstruksi, gambar sistem pipa, kemudian kelistrikan, lalu perhitungan stabilitas, itu ke BKI. Dan kalau untuk kapal-kapal kecil seperti ini ada sekitar 29 sampai 32 gambar. Untuk dilakukan approval, disesuaikan dengan aturan yang ada di BKI, dan nanti akan disurvei ke lapangan apakah sesuai atau tidak antara gambar yang kita submit ke BKI dengan kondisi aktual di lapangan. Setelah itu akan terbit sertifikat BKI. Seperti itu. Jadi gambar-gambar saja. Dan untuk masalah kelas ada 2, ada 3 sebenarnya masuk kelas itu, ada bangunan baru, bangunan lama, dan ada pindah kelas atau toka. Itu kalian bisa nonton di video saya yang lainnya, termasuk kalian juga ya gitu. Oke, pertanyaan terakhir, mungkin ini juga sudah pernah dijelaskan oleh Pak Dedi di video-video sebelumnya, tapi untuk sasaran ini untuk mahasiswa-mahasiswa ya seperti saya semester 3 dan semester 5 maupun ya semester 7 juga, kenapa sih di manhole itu ada yang di semen gitu Pak? Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kapal kok di semen gitu, seperti rumah saja gitu. Tapi kenapa kalau misalnya kapal di tongkang ya, tongkang itu kenapa manhole-nya di semen seperti itu Pak? Sebenarnya saya juga sudah pernah kasih tahu di Tok-Tok. Ya, tapi akan saya jelaskan di sini juga. Jadi tidak semuanya manhole di semen, Mas. Tidak semuanya manhole di semen. Sebuah kapal ketika tangki-tangkinya didesain void, dan ingat muatannya di atas geladak. Ya. Jadi tangkinya kan tangki-tangki itu ada macam-macam ya, ada tangki BBM, ada tangki balas, ada tangki void ya. Dan voidnya ini pun void yang memang mayoritas void. Di kapal yang ada balasnya, ada BBM-nya, ada fresh water-nya itu juga ada tangki void. Tapi dia tidak diwajibkan untuk atau tidak diharuskan untuk disemen. Yang diharuskan untuk disemen adalah kapal-kapal yang memang murni semua tangki dari depan sampai belakang itu didesain void. Tujuannya apa? Karena dengan muatan yang segitu gede, ketika dia terjadi kebocoran, akan ada perpindahan udara, ya, perpindahan udara dari dalam tangki yang digantikan oleh cairan. Nah, ketika ada tangki yang bocor, kemudian ada udara yang keluar, maka air akan cepat masuk. Artinya tangki itu ada kemungkinan akan dipenuhi oleh air, sehingga menyebabkan displacement si kapal menjadi gede. Kalau displacement gede misalnya bocornya kanan kiri sih tidak masalah. 1-2 kompartemen mungkin masih terapung kapalnya ketika kondisi muatan penuh. Tapi kalau misalnya dia beberapa kompartemen dan itu berada di satu sisi, maka itu akan sangat berbahaya. Ya. Dan kapal akan terbalik. Oke, pertanyaan terakhir, untuk zinc anode itu untuk pergantiannya itu berapa kali Pak? Maksudnya setiap apa? Bukan, maksudnya setiap kapan harus diganti seperti itu. Jadi untuk zinc anode sudah pernah saya tunjukkan di YouTube juga ya, cara menghitung kebutuhan zinc anode segala macam. Lalu untuk penggantiannya itu, pengalaman saya itu setiap kali spesial survei, 1 kali spesial survei, kalian tahu kan? Belum tahu ya? Spesial survei itu berapa tahun? 5 tahun. Jadi kapal itu ada annual, ada intermediate, ada spesial. Annual itu disurvei setiap tahun, dan annual itu bisa di air, bisa di atas dok, mungkin pas annual gitu ya. Kemudian intermediate juga sama, dia bisa di air, bisa di atas dok, tapi biasanya dia bebarengan. Ada spesial survei. Spesial survei itu setiap 5 tahun sekali. Nah, penggantian zinc anode itu biasanya setiap 1 kali atau 2 kali SS, 2 kali spesial survei, artinya 5 tahun sampai 10 tahun. Nah, untuk zinc anode yang bagus sebenarnya setiap kali SS itu ganti dia, karena artinya dia sangat efektif. Jadi itu habis sehingga plat yang di sekitarnya tidak korosi. Zinc anode ini kalau misalnya sampai 3 kali spesial survei, 3 kali 5 tahun ya, dia tidak habis-habis. Biasanya ada pemilik kapal, wah ini berarti bagus, ini awet. Enggak, itu justru tidak bagus. Jadi penggantiannya biasanya paling bagus itu setiap kali spesial survei. Itu. Pengedokan intermediate atau pengedokan antara itu belum, dia masih bagus biasanya. Dan SS atau pengedokan 5 tahun itu biasanya kalau zinc anode-nya bagus, itu dia habis. Gitu. Jadi kita mengganti itu bukan karena umurnya sekian, tidak, tapi karena dia sudah habis.
Nah kalau misalnya udah 2 kali SS, 3 kali SS dia masih bagus, otomatis langsung diganti dan beli merek yang lain. Oke ya, jadi 5 pertanyaan dari kalian sudah kalian sampaikan, dan mungkin jawaban saya kalau kalian lupa kan dicatat tadi ya, itu kalian bisa nonton lagi di YouTube nanti. Ya enggak apa-apa dicatat. Cuma dari beberapa pertanyaan kalian belum ada yang menyinggung mengenai pengetahuan yang akan saya berikan. Tapi enggak apa-apa, saya tambahkan sedikit di sini karena nanti kita akan selama sebulan ini mungkin ya bertahap lah ya, bertahap. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang kilaying, apa itu kilaying, lalu bagaimana apa yang kita lakukan sebelum kilaying dilaksanakan, yaitu menghitung berat kapalnya ketika sudah sampai 1% atau 50 ton. Ya, kita undang kelas, kita undang marine inspector dan yang lainnya untuk witness atau mengawasi proses peletakan lunas atau kilaying itu. Nah, setelah kilaying, sebenarnya prosesnya lama ya. Jadi kita ngajukan pendaftaran nama ke perhubungan. Jadi prosesnya itu, jadi ketika mau membangun kapal kan tentunya harus ada namanya ya. Kita ngajukan pendaftaran nama. Setelah itu pengesahan gambar. Jadi itu aja ya. Nah sebenarnya untuk pendaftaran nama ini ada banyak persyaratan yang nantinya mungkin saya tidak sampaikan di sini karena itu tertulis di buku saya, nanti buku saya tidak laku nanti kalau saya sampaikan ini ya. Jadi pendaftaran nama, kemudian pengesahan gambar ya. Lalu pengesahan gambar, lalu kapalnya dibangun. Lalu kapalnya dibangun dan selama pembangunan harus ada pengawasan dari kelas dan dari marine inspector itu. Nah setelah kapalnya dibangun, kapalnya sebelum diluncurkan ada proses pengukuran. Nah kalian nanti mungkin insya Allah besok atau lusa saya ajak, oh iya kayaknya besok kalian tak ajak ke Bina Vista, ada proses pengukuran kapal, yaitu tahap setelah kapal dibangun dan tindakan awal setelah kapal dibangun supaya dokumennya bisa terbit, yaitu proses pengukuran. Jadi yang melakukan pengukuran ya ini juru ukur dari Kesah Bandaran dan otoritas pelabuhan di mana kapal itu dibangun. Ya. Misalnya kamu bangun kapal di Surabaya lalu ngajukan pengukuran orang sini, tidak bisa. Harus di mana kapal itu dibangun diajukan pengukuran. Tapi nanti pendaftarannya bisa di mana saja. Kamu bangun di Pontianak bisa didaftarkan di Batam, di Surabaya itu sebenarnya nanti belakang-belakang itu. Cuma saya ambil sedikit di sini. Nah, ya. Jadi proses pengukuran, lalu setelah pengukuran nanti akan terbit beberapa dokumen. Ya kalian catat itu saja dulu. Nanti menjadi pertanyaan berikutnya. Karena setelah kalian saya ajak ke galangan itu juga akan tidak usah banyak-banyak lah ya, 2 atau 3 pertanyaan saja nanti, tapi yang mungkin berhubungan dengan yaitu proses penerbitan dokumen kapal itu ya. Sementara itu saja, dan untuk teman-teman saksikan video-video berikutnya ya. Mereka belajar selama sebulan di sini, dan tentunya kalau kalian nonton setiap sesi pertanyaan dan sesi setelah mereka dari lapangan, kalian juga tentunya akan tahu bagaimana sebuah dokumen kapal diterbitkan dari awal sampai terbit gross akte. Karena puncaknya penerbitan dokumen kapal yaitu gross akte, seperti BPKB-nya kapal itu. Oke ya, itu saja video kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Dan kalau ada masukan-masukan atau ya pendapat-pendapat atau sesuai pengalaman kalian ya sampaikan untuk belajar kita bersama. Karena di sini saya juga masih belajar, mereka juga masih belajar. Oke, itu saja video kali ini dan terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.